Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati al-mukarramun para alim ulama, yang saya hormati para asatidz dan asatidzah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ittihad beserta staf-stafnya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adikku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Saya akan bertanya lagi. Mau enggak bapak dan ibu masuk ke dalam surga? Mau tidak masuk ke dalam surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, yang artinya semua umatku akan masuk surga. Kita dijamin sama Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, dikatakan ada sahabat yang tanya, siapa wahai Rasulullah yang tidak mau? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga. Jadi orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surga adalah orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah, yang artinya, katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah kira-kira masuk surga, Pak, Bu? Mudah tidak? Mudah ya. Tinggal taat kepada Allah, cinta kepada Allah, itu modalnya. Apa sih yang sulit? Sholat 5 waktu mudah. Saya tanya nih, kalau kita sholat, seumpama sholat zuhur, kira-kira berapa menit, Pak, Bu? Kira-kira berapa menit? Paling lama 10 menit. Ya. Tapi kalau saya tanya nih, kalau nonton sinetron, ya, kemudian
Nonton film kira-kira berapa jam? Ya, kagak banding. Sholat 5 waktu, waktunya hanya segitu. Kalau 10 menit kali 5, 50 menit. Kalau nonton film, nonton TV, nonton yang lain, berjam-jam kuat. Nah, nih, yang bikin tidak kuat apa kira-kira? Godaannya, betul tidak? Karena manusia ini punya nafsu. Nafsu inilah musuh kita yang nyata, yang harus kita perangi. Kalau perang melawan musuh itu kelihatan. Tapi kalau melawan hawa nafsu, itulah jihadul akbar, jihad yang paling besar. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada kita untuk menuju ampunannya dan menuju surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, yang artinya wasari'u, dan bergegaslah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhanmu, menuju ampunan Tuhanmu. Nah, di bulan Ramadan pertengahan ini ada yang mengatakan bahwa ini adalah apa anak-anak nih? Halo anak-anak, tahu nggak pertengahan Ramadan ini? Untuk pertengahan Ramadan ini termasuk fase apa? Fase ampunan atau selamat dari api neraka? Ayo, tahu nggak nih anak-anak? Pertengahan Ramadan ini fase apa? Fase ampunan. Jadi kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni dosa-dosa kita. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bawa dosa sepenuh bumi dan langit, datang kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Allah akan membawa ampunan sebesar bumi dan langit seisinya. Lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dosa-dosa kita. Para hadirin rahimakumullah, kita tahu surga. Saya juga belum pernah melihat, tapi kita yakin. Di suatu keterangan dijelaskan, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khadara fi qalbil basar. Yang artinya surga itu indahnya, nikmatnya. La ainun ra'at, tidak ada mata yang pernah melihat. Kalau di dunia ini kita lihat apa yang paling indah? Mall Pondok Indah kalah, ya. Semua yang indah di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan keindahan surga. La ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan tidak ada telinga yang pernah mendengarnya. Wala khadara fi qalbil basar, dan tidak ada hati yang pernah mendetikkan atau terdetak di dalam hati. Kita bayangkan begini-begini surga jauh. Kalau dalam keterangan bumi surga itu harum, beda dengan bumi kita ini ya, baunya apa? Baunya lebus ya, bahasa Jawanya lebus. Apalagi kalau dekat dengan got ya, saluran slogan-slogan, tentu tidak enak sekali, sangat menyengat. Jauh. Di surga itu Bapak Ibu, keringat kita akan menjadi minyak wangi. Di surga tidak ada orang yang buang air besar, tidak ada.
Tidak ada. Di surga semuanya akan berubah menjadi muda semua. Tidak ada yang tua di surga. Yang tadinya mati sudah nenek-nenek nih, di sana akan menjadi gadis. Yang bapak-bapak, kakek-kakek akan menjadi muda. Dan muda terus selama-lamanya. Subhanallah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira nih, di surga itu ada nggak orang mencuri, Pak Bu? Tentu tidak ada. Kalau di surga ada orang yang mencuri, bukan surga namanya. Kalau di surga kira-kira ada nggak orang yang suka menyakiti hati orang gitu? Kata-katanya menyakitkan, ya. Suka menggunjing. Ada nggak kira-kira di surga? Tentu tidak ada. Kalau di surga ada orang yang suka menggunjing, suka menyakiti hati orang, bukan surga namanya. Betul tidak? Oleh karena itu mulai dari sekarang, yuk kita perbaiki diri kita sehingga kita pantas untuk menjadi ahli-ahli surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.